Hari itu, Yogyakarta terik bukan main. Matahari menancap tajam ke atap-atap rumah di kampung kota gede. Udara panas menyesakkan dada, membuat siapapun lebih memilih berdiam di dalam rumah ketimbang keluar. Arsya masih ingat betul, siang itu ia pulang lebih awal dari kantor. Ia ingin makan siang bersama nenek, seperti kebiasaannya. Namun begitu memasuki halaman rumah, ia merasakan ada yang berbeda. Pintu dapur terbuka lebar, dan dari dalam terdengar bunyi sesuatu yang jatuh. "Nek?" panggilnya sambil berjalan cepat. Ia menemukan neneknya, perempuan tua berusia 76 tahun itu, tergeletak di lantai dapur. Tangannya masih menggenggam gayung yang pecah, air berserakan kemana-mana. Mata neneknya setengah terpejam, bibirnya bergerak pelan seakan ingin bicara, tapi tak sanggup. "Nenek! Astagfirullah, Nek!" Arsya berlari panik, memangku tubuh renta itu. Tubuh nenek terasa dingin, napasnya tersengal-sengal, wajahnya pucat pasi. "Syah!" suara lirih itu keluar. Arsya menempelkan telinganya agar bisa mendengar lebih jelas. "Jangan bicara dulu, Nek. Arsya bawa ke rumah sakit sekarang." "Bertahan ya, Nek, tolong jangan tinggalin Arsya." Suaranya pecah, air mata sudah jatuh tanpa bisa ditahan. Namun neneknya menggenggam tangan cucunya erat-erat, seakan ingin menyampaikan sesuatu. Jemarinya yang keriput gemetar, bibirnya bergetar. "Ada janji yang belum." Kalimat itu terputus. Kelopak matanya semakin berat. "Nenek, jangan pejamkan mata." "Nenek dengar Arsya?" Arsya berteriak histeris sambil berusaha mengguncang tubuh neneknya. Dengan sisa tenaga, nenek menatap cucunya, lalu sebutir air mata jatuh dari sudut matanya. Setelah itu, tubuhnya merosot lemas dalam pelukan Arsya. "Nek!" Arsya menjerit, berlari keluar rumah sambil menggendong tubuh itu, meminta pertolongan tetangga. Semua terjadi begitu cepat, perjalanan menuju rumah sakit, dokter yang berusaha sekuat tenaga melakukan pertolongan, suara alat medis yang berbunyi terus-menerus. Namun takdir tetap berkata lain. Hanya beberapa jam setelah ia menemukannya, dokter keluar dari ruang IGD dengan wajah muram. "Maaf, kami sudah berusaha." Dunia Arsya runtuh seketika. Ia jatuh terduduk di koridor rumah sakit, tangisnya pecah, tubuhnya gemetar. Dalam kepalanya terngiang-ngiang kalimat terakhir nenek. Ada janji yang belum. Sejak hari itu, hidupnya tak lagi sama. Hari-hari berikutnya dipenuhi duka, kesibukan pemakaman, doa tahlil dari para tetangga, dan malam-malam panjang yang ia lalui dalam kesepian. Namun luka itu tidak pernah benar-benar sembuh. Malam ke-40 sejak kepergian neneknya, hujan turun deras di Yogyakarta. Rumah dipenuhi aroma kembang 7 rupa, doa baru saja selesai dilantunkan. Arsya duduk seorang diri di kursi kayu ruang tamu, matanya sembab karena menangis sepanjang acara. Kenangan itu masih begitu jelas. Bagaimana tubuh nenek terkulai lemah di pelukannya, bagaimana dokter menggelengkan kepala. Semua terasa seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Ia hendak berdiri untuk masuk ke kamar ketika tiba-tiba ponselnya berdering di meja kecil. Arsya berjalan dengan lesu, mengulurkan tangan, dan saat melihat layar ponsel, darahnya seakan berhenti mengalir. Nama yang terpampang di layar, "Nenek." Tangannya bergetar hebat. Jantungnya berdentum keras. Bagaimana mungkin? Nomor itu seharusnya sudah tidak aktif lagi. Ia menatap layar ponsel itu lama, napasnya tercekat. Dering itu terus berbunyi, seakan memaksa. Dengan tangan gemetar, Arsya akhirnya menggeser ikon hijau di layar. Klik. Sunyi. Hanya suara hujan deras di luar yang terdengar. Arsya menahan napas, telinganya menempel erat ke ponsel. Lalu, sebuah suara lirih terdengar. "Syah, cucuku." Tubuh Arsya langsung lemas, air matanya pecah deras. Itu suara yang sama, suara yang setiap malam dirindukannya. "Nek? Nenek di mana? Ini nenek kan?" Suaranya pecah, terisak. Suara itu kembali terdengar, bergetar dan jauh. "Ada janji yang belum nenek tepati. Ada nama yang harus kau temukan. Dengarkan baik-baik, Syah." Air mata Arsya semakin deras. "Jangan pergi, Nek. Jangan tinggalin Arsya lagi." Namun suara itu perlahan memudar, disertai bunyi gangguan, lalu sambungan terputus. Arsya terjatuh di lantai, ponselnya terlepas dari genggaman.
Ia menangis tersedu-sedu, menutupi wajah dengan kedua tangannya. Hatinya hancur, jiwanya gemetar, pikirannya porak-poranda. Hujan di luar terus mengguyur deras, seakan langit pun ikut berduka. Dan malam itu, Arsya tahu, sesuatu yang besar dan misterius telah dimulai. Malam itu menjadi malam paling panjang dalam hidup Arsya. Setelah telepon itu berakhir, tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Ia terduduk di lantai ruang tamu dengan ponsel masih menyala di sampingnya. Air matanya belum berhenti, dadanya naik turun cepat, sementara di telinganya gema suara nenek terus berulang, lirih, bergetar, seakan dipanggil dari balik tabir dunia yang tak bisa disentuh manusia. Janji apa, Nek? Bisiknya dengan suara parau, seolah berharap jawaban akan muncul begitu saja. Namun yang terdengar hanya suara hujan yang semakin deras. Arsya tak sanggup lagi berdiri. Ia menggulung tubuhnya di sudut ruangan, seperti seorang anak kecil yang ketakutan. Malam itu ia tidak tidur. Sampai azan subuh berkumandang dari masjid kampung, matanya masih terbuka lebar, wajahnya pucat. Pagi harinya, ibunya terkejut melihat keadaan Arsya. "Kamu kenapa, Syah? Semalaman gak tidur? Wajahmu pucat sekali," tanya sang ibu sambil menyiapkan teh panas di dapur. Arsya hanya terdiam. Lidahnya keluh. Ia ingin bercerita tentang telepon itu, tentang suara nenek, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang menahan. Apakah ibunya akan percaya? Atau malah menganggapnya mulai tidak waras karena larut dalam duka? "Tidak apa-apa, Bu." Arsya cuma, "Belum bisa tidur saja," jawabnya singkat. Ibunya menatap lekat wajah anaknya, lalu menghela napas. "Kamu masih kepikiran nenek, ya? Wajar, Nak. Tapi ingat, doa kita sudah sampai. Jangan terlalu beratkan dirimu. Kalau terus begini, kamu sendiri yang sakit." Arsya mengangguk, meski dalam hatinya tidak setuju. Ia tahu apa yang ia alami semalam bukan sekadar mimpi atau ilusi. Ia terlalu sadar, terlalu jelas mendengar suara itu. Itu benar-benar suara nenek. Sepulang dari rumah, ia mencoba menenangkan diri. Namun semakin dipikirkan, semakin besar rasa penasaran dan ketakutan yang bercampur di dadanya. Kata-kata nenek terus terngiang, ada janji yang belum nenek tepati, ada nama yang harus kau temukan. "Nama siapa? Janji apa?" Dengan tangan gemetar, ia membuka kembali daftar panggilan di ponselnya. Dan memang benar, ada satu panggilan masuk malam tadi dari nomor nenek. Arsya menatap layar itu lama sekali, dadanya sesak. Ia mencoba menelepon balik, namun nada sambung yang terdengar hanya suara operator. "Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif." Arsya menutup wajahnya dengan kedua tangan. Astaga, apa yang sebenarnya terjadi? Siang itu, ia memberanikan diri untuk pergi ke rumah lama neneknya di kota gede. Rumah yang sudah lama ditinggalkan sejak nenek pindah ke rumahnya beberapa tahun lalu. Kunci rumah itu masih disimpan oleh ibunya, dan Arsya memintanya tanpa memberi alasan jelas. Rumah itu berdiri di gang sempit, dengan tembok abu-abu yang mulai berlumut dan halaman yang dipenuhi daun kering. Begitu pintu tua itu dibuka, aroma debu bercampur kayu lapuk langsung menyergap. Udara di dalam terasa berat, seolah menyimpan kenangan puluhan tahun yang terperangkap. Arsya melangkah perlahan, menelusuri ruang tamu yang masih dipenuhi perabot lawas, lemari jati besar, kursi rotan, dan foto-foto keluarga yang tergantung di dinding. Pandangannya berhenti pada satu foto besar neneknya yang masih muda, berdiri di samping seorang pria yang tidak ia kenal. "Siapa orang ini?" gumam Arsya sambil mengamati. Wajah pria itu tampak asing, tetapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Arsya merinding. Ia lalu melanjutkan pencariannya. Di kamar nenek, di balik tumpukan kain batik, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil dengan ukiran halus. Kotak itu terkunci. Arsya mencari ke sekeliling ruangan hingga akhirnya menemukan kunci kecil terselip di laci meja rias. Dengan jantung berdegup kencang, ia membuka kotak itu. Di dalamnya, terdapat beberapa surat tua yang sudah menguning, selembar foto lama, kembali memperlihatkan nenek bersama pria asing tadi, dan sebuah buku harian bersampul kulit lusuh. Tangan Arsya gemetar saat membuka halaman pertama buku harian itu. Tulisan tangan neneknya yang rapi namun sedikit miring memenuhi halaman. "Hari ini aku kembali bertemu dengannya. Hatiku bergetar, meski aku tahu semuanya salah." Arsya tertegun. Kata-kata itu terasa berat, seakan mengandung rahasia besar.
Ia membalik halaman berikutnya. Aku tidak bisa membiarkan janji ini hilang. Suatu saat cucuku harus tahu. Jika aku tak sanggup, biarlah waktu yang akan membawanya kembali pada jejak ini. Arsya menutup buku itu mendadak. Tubuhnya gemetar hebat. Kata-kata itu sama persis dengan apa yang nenek ucapkan semalam lewat telepon. Tiba-tiba, ponselnya yang ada di saku bergetar. Arsya langsung kaget, hampir menjatuhkan kotak kayu itu. Dengan tangan bergetar, ia meraih ponsel. Layar menyala. Dan sekali lagi, nama yang terpampang di sana membuat darahnya membeku. Arsya panik. Nafasnya tersengal, keringat dingin bercucuran meski udara di rumah itu pengap. Ia tak tahu harus menjawab atau tidak. Namun ponsel itu terus berdering, nada panggilannya menusuk telinga seperti tuntutan. Dengan jari gemetar, ia akhirnya menekan tombol hijau. Lalu, suara lirih yang sama terdengar lagi. Syah, jangan takut, buka halaman ke-17, carilah nama itu. Seketika ponsel berderak dengan suara aneh, lalu terputus begitu saja. Arsya terdiam, keringat membasahi pelipis. Ia segera membuka buku harian itu dan membalik cepat ke halaman ke-17. Tangannya bergetar hebat ketika melihat tulisan di sana. Nama yang tertulis jelas, dengan tinta hitam tebal, seolah ditulis dengan penuh emosi. Damar? Arsya terduduk, buku itu jatuh dari tangannya. Matanya terbelalak, pikirannya kacau. Siapa Damar ini? Bisiknya. Dan untuk pertama kalinya, Arsya sadar. Suara itu bukan sekadar kerinduan. Suara itu adalah petunjuk, jalan menuju rahasia yang selama ini disembunyikan neneknya. Namun pertanyaan terbesar muncul di hatinya. Apakah ia siap membuka semuanya? Karena sejak malam itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Nenek. Matahari condong ke barat, meninggalkan semburat oranye di langit Yogyakarta. Arsya masih duduk di lantai kamar lama neneknya di Kota Gede, memandang kosong buku harian yang terbuka di hadapannya. Kata itu, Damar, menghantam pikirannya berulang-ulang, seperti gema yang tak kunjung reda. Tangannya dingin, jantungnya berdentum kencang. Nama itu asing, tak pernah sekalipun ia dengar dari cerita nenek atau ibunya. Neneknya, selama hidup, adalah sosok sederhana, rajin ke pengajian, menjual jajanan pasar, dan sesekali mengajarinya membaca Al-Quran. Tidak pernah ada yang aneh. Tidak pernah ada yang mencurigakan. Tapi buku harian ini berkata lain. Arsya menarik napas panjang, lalu menutup buku itu perlahan. Ia menatap foto tua yang tadi ia temukan di dalam kotak kayu, nenek muda bersama pria asing. Apakah itu Damar? Atau orang lain? Kepalanya dipenuhi pertanyaan. Namun satu hal pasti. Suara nenek di telepon malam tadi tidak hanya halusinasi. Ada sesuatu yang ingin disampaikan, ada rahasia yang menuntut untuk dibongkar. Malam itu, ia kembali ke rumah. Ibunya sudah menunggu di ruang tengah sambil melipat pakaian. Kamu lama sekali di rumah Kota Gede. Ngapain aja, Syah? Tanya ibunya, nada suaranya penuh curiga. Arsya sempat terdiam. Ia ingin bercerita, tapi kata-kata terasa macet di tenggorokannya. Aku cuma bersih-bersih, Bu. Banyak barang nenek yang masih tertinggal. Sayang kalau dibiarkan rusak. Ibunya menatapnya lama, seakan ingin menembus isi kepalanya. Namun akhirnya ia hanya menghela napas. Ya sudah, jangan lama-lama di sana. Rumah itu terlalu sepi, bikin orang kepikiran macam-macam. Kalimat itu menusuk hati Arsya. Ia tahu ibunya tidak akan percaya kalau ia bilang mendapat telepon dari nenek. Maka ia memilih diam, menyimpan rahasia itu untuk dirinya sendiri. Malamnya, Arsya duduk di kamar, menatap buku harian nenek yang kini ada di mejanya. Lampu kamar temaram, menambah suasana muram. Ia membuka lembar demi lembar, membaca dengan hati-hati. Setiap tulisan terasa seperti pintu ke dunia lain, dunia masa lalu nenek yang tak pernah ia bayangkan. Ada catatan tentang seorang pria yang sering disebut D, tentang pertemuan-pertemuan rahasia di sebuah tempat di Bantul, tentang rasa bersalah yang menekan hati nenek, dan tentang janji yang harus ditepati. Di halaman ke-17, nama, Damar, tertulis jelas. Dan di bawahnya ada kalimat pendek. Jika aku tak bisa, cucuku yang akan melanjutkan. Arsya menutup mulutnya dengan tangan. Dadanya sesak. Seolah seluruh beban rahasia itu kini dilemparkan kepadanya. Kenapa aku?
Kenapa harus aku, Nek? Bisiknya lirih. Keesokan harinya, Arsya memutuskan untuk mencari tahu siapa Damar. Ia pergi ke perpustakaan daerah Yogyakarta, mencoba membuka arsip lama. Namun hasilnya nihil. Nama, Damar, terlalu umum, tanpa informasi lebih, pencariannya buntu. Ia keluar dari perpustakaan dengan langkah lesu, menatap jalan Malioboro yang ramai. Orang-orang lalu lalang, tertawa, berbelanja, seolah dunia berjalan normal. Sementara hidupnya sedang porak-poranda oleh suara dari alam lain. Saat melewati sebuah warung kopi kecil di sudut jalan, ia melihat seorang lelaki tua duduk sendirian, menatapnya tajam. Lelaki itu berusia sekitar 70, tubuhnya kurus, dengan wajah penuh keriput dan tatapan mata yang dalam. Arsya merasa aneh. Tatapan itu seolah mengenalinya. Ia mempercepat langkah, tapi lelaki itu memanggil. Kamu, cucunya Sulastri, kan? Arsya terhenti. Jantungnya berdentum. Sulastri, itu nama neneknya. Dengan ragu ia mendekat. Iya, Pak. Bapak kenal nenek saya. Lelaki itu tersenyum getir, lalu menunduk. Tentu saja kenal. Aku bahkan menunggu lama sekali, kapan cucunya akan datang mencariku. Arsya terperanjat. Apa maksud Bapak? Lelaki itu menatapnya dalam-dalam. Namaku? Damar. Darah Arsya seolah berhenti mengalir. Dunia di sekelilingnya mendadak hening. Nama itu, nama yang sama dengan yang tertulis di buku harian. Bapak? Damar? Suaranya hampir tak keluar. Lelaki itu mengangguk pelan. Aku orang yang selama ini nenekmu sembunyikan dari dunia. Arsya gemetar, tangannya mengepal kuat. Semua pertanyaan menumpuk di kepalanya, tapi tak ada satu pun yang sanggup diucapkan. Melihat kebingungan itu, Damar menghela napas panjang. Kalau kau benar-benar ingin tahu, datanglah besok sore ke rumahku di Bantul. Ada hal yang harus kau dengar. Hal yang akan mengubah pandanganmu tentang siapa sebenarnya nenekmu. Arsya tercekat. Dadanya sesak. Ia ingin bertanya, tapi lelaki itu sudah berdiri dan berjalan pergi, meninggalkannya terdiam di trotoar. Malam itu, Arsya tidak bisa tidur. Kata-kata lelaki tua itu terus menghantui. Aku orang yang selama ini nenekmu sembunyikan dari dunia. Ia menatap buku harian di mejanya, foto tua, dan nomor nenek yang entah bagaimana bisa berdering lagi. Pikirannya penuh pertanyaan. Siapa sebenarnya neneknya? Apa hubungan nenek dengan Damar? Dan kenapa semuanya baru terungkap setelah kematian? Satu hal yang ia tahu pasti, ia harus pergi ke Bantul besok. Karena hanya di sanalah, mungkin, semua misteri ini akan mulai terjawab. Namun di dalam hatinya, ada ketakutan yang tak bisa ia tolak. Takut pada jawaban yang akan ia temukan. Takut bahwa nenek yang ia cintai selama ini, bukanlah sosok yang ia kenal sepenuhnya. Sore itu langit Yogyakarta berwarna kelabu. Awan pekat menggantung rendah, menekan dada siapapun yang menatapnya. Arsya menyalakan motornya dengan hati yang penuh resah. Tujuannya jelas, Bantul, rumah lelaki tua yang menyebut dirinya Damar. Nama itu masih bergaung di kepalanya, mengusik tiap tarikan napasnya. Angin sore berhembus kencang ketika ia melewati jalan-jalan kampung yang mulai sepi. Pohon bambu di kiri kanan bergemerisik, seolah membisikkan sesuatu yang tak ia mengerti. Arsya menggenggam erat stang motornya. Ada perasaan seakan ia sedang menuju sesuatu yang akan mengubah seluruh hidupnya. Rumah itu berada di ujung jalan tanah, dikelilingi kebun pisang dan semak-semak liar. Bangunannya sederhana, berdinding papan yang mulai rapuh dimakan usia. Pintu depannya berwarna hijau pudar, catnya terkelupas. Arsya memarkir motor di depan rumah, menelan ludah, lalu mengetuk pelan. Tak lama kemudian, pintu berderit terbuka. Lelaki tua itu muncul, mata sayunya memandang Arsya seolah sudah menantinya sejak lama. Masuklah, nak, ujarnya singkat. Arsya melangkah masuk. Ruangan itu pengap, dipenuhi aroma kayu tua dan asap rokok yang pekat. Di dinding tergantung foto-foto lama, sebagian sudah memudar. Damar berjalan pelan ke kursi kayu, duduk dengan tubuhnya yang sedikit membungkuk. Tangannya bergetar ketika menuangkan teh panas dari teko tua. Silakan duduk. Minum dulu, katanya. Arsya menurut, meski tangannya dingin. Matanya terus mengamati setiap sudut rumah. Ada rasa tidak nyaman, seakan dinding-dinding rumah itu menyimpan rahasia yang siap menerkamnya. Setelah beberapa saat hening,
Arsya memberanikan diri. Bapak, benar Damar. Lelaki tua itu tersenyum pahit. Iya, nama itu sudah lama terkubur, tapi takdir rupanya membawamu untuk mendengarnya lagi. Arsya menelan ludah. Kenapa? Kenapa nama Bapak ada di buku harian nenek saya? Apa hubungan Bapak dengan beliau? Damar terdiam lama. Matanya menerawang jauh, seolah sedang menarik kenangan dari masa yang sangat lampau. Ia menghela napas panjang sebelum berbicara. Aku dan nenekmu, Sulastri, pernah terikat oleh sesuatu yang tak boleh terjadi. Kami saling mencintai. Arsya tercekat. Dadanya sesak, matanya melebar tak percaya. Cinta? Maksud Bapak? Damar mengangguk pelan. Ya, kami jatuh cinta ketika keadaan tidak memungkinkan. Nenekmu sudah dijodohkan dengan kakekmu, sementara aku hanyalah seorang lelaki miskin yang dianggap tak pantas. Tapi kami tetap bertemu diam-diam, menukar janji, bahkan bersumpah bahwa suatu saat akan bersama. Arsya menutup mulutnya dengan tangan. Hatinya berdenyut keras. Neneknya, yang ia kenal sebagai sosok sederhana dan taat, ternyata menyimpan kisah cinta terlarang. Kenapa nenek tidak pernah menceritakan ini? Suaranya pecah, nyaris berbisik. Damar menunduk. Karena semua berakhir dengan tragedi. Ketika rahasia kami terbongkar, keluarganya memaksa dia menikah dengan kakekmu. Aku diusir, diancam. Sulastri memilih diam. Tapi sebelum kami berpisah, dia berjanji, suatu saat janji itu akan ditepati, meski bukan dengan dirinya sendiri. Arsya membeku. Kalimat itu sama persis dengan yang nenek ucapkan di telepon gaib malam itu. Janji apa maksud Bapak? Arsya memaksa, suaranya bergetar. Damar memejamkan mata sejenak, lalu berkata lirih, janji untuk menyelesaikan sesuatu yang kami mulai. Janji yang berkaitan dengan darah dan keturunanmu. Arsya merinding hebat. Keturunan? Apa maksud Bapak? Damar menatapnya tajam, sorot matanya menusuk hati. Kamu pikir kakekmu adalah satu-satunya laki-laki dalam hidup nenekmu? Tidak, Nak. Ada rahasia yang ia sembunyikan seumur hidupnya. Rahasia yang menjadikanmu bagian dari janji itu. Arsya terperanjat, dadanya berdegup kencang. Jangan bilang. Damar menunduk, tangannya bergetar memegang cangkir teh. Aku tidak akan menjelaskannya semua malam ini. Masih ada yang harus kau lihat. Tapi satu hal yang harus kau tahu, nenekmu tidak bisa tenang sebelum janji itu diselesaikan. Itulah sebabnya dia kembali padamu. Itulah sebabnya kau mendengar suaranya. Arsya membeku di kursinya. Kata-kata itu menghantam batinnya. Jadi, suara telepon itu bukan hanya halusinasi, bukan sekadar kerinduan? Itu benar-benar nenek, meminta ia melanjutkan sesuatu yang tak selesai. Ketika hendak bertanya lebih jauh, tiba-tiba ponsel Arsya bergetar di saku celana. Ia meraihnya dengan panik. Layar menyala. Dan sekali lagi, nama itu muncul, Nenek. Darah Arsya dingin. Ia menatap layar, lalu pada Damar. Lelaki tua itu justru tersenyum getir. Jawablah, Nak. Dia ingin bicara denganmu. Jangan takut. Dengan tangan gemetar, Arsya menekan tombol hijau. Klik. Hening beberapa detik. Lalu suara lirih itu muncul lagi, samar tapi jelas. Syah, dengarkan baik-baik, apa yang pernah nenek simpan, kini harus kau teruskan. Jangan biarkan janji ini hilang. Ikuti Damar. Dia akan menunjukkan jalan. Air mata Arsya jatuh tanpa bisa ia tahan. Nek, kenapa semua ini harus aku? Kenapa engkau tidak pernah bercerita sebelumnya? Suara itu bergetar, seperti bercampur isak. Karena aku takut, Nak, takut kau membenciku. Tapi waktuku habis. Kini hanya kau yang bisa. Maafkan nenek? Sambungan itu mendadak berderak, lalu terputus. Arsya terdiam, ponselnya hampir terlepas dari tangan. Dadanya sesak, matanya basah. Damar menatapnya lama, lalu berkata pelan. Inilah waktunya, Arsya. Kau harus memilih, membuka rahasia yang akan mengguncang keluargamu, atau berpaling, dan membiarkan arwah nenekmu terus gelisah selamanya. Arsya menunduk, menggenggam rambutnya sendiri. Pikirannya kacau. Di satu sisi ia ingin berhenti, berpura-pura semua ini tidak pernah terjadi. Tapi di sisi lain, suara nenek itu,
Suara penuh kerinduan dan luka, memanggilnya terlalu kuat untuk diabaikan. Ia tahu, sejak malam itu, ia tak lagi punya jalan kembali. Malam di Yogyakarta turun perlahan, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Arsya pulang dari rumah Damar dengan pikiran berkecamuk. Jalanan seakan memanjang tak berujung, lampu-lampu jalan yang redup justru menambah beban pikirannya. Sesampainya di rumah, ia langsung masuk kamar dan mengunci pintu. Buku harian nenek ia letakkan di meja. Matanya sembab, kepalanya pening. Ia merebahkan diri di kasur tanpa melepas pakaian. Namun, malam itu tidur bukanlah pelarian. Begitu matanya terpejam, ia mendapati dirinya berada di tempat asing. Ia berdiri di tengah sebuah kebun bambu yang rimbun. Angin berdesir, dedaunan berbisik lirih seperti suara orang membaca doa. Dari kejauhan, ada cahaya samar. Ia berjalan ke arah itu, dan semakin dekat, cahaya itu membentuk sosok. Seorang perempuan tua, mengenakan kebaya sederhana warna coklat muda, berdiri dengan tatapan lembut. Rambutnya disanggul, wajahnya keriput, tapi sorot matanya penuh kasih sayang yang amat dikenalnya. "Nenek," suara Arsya pecah, air mata langsung mengalir. Ia berlari, ingin memeluk, tapi langkahnya terhenti. Sosok itu tersenyum, namun tubuhnya transparan, bergetar seperti bayangan yang hendak pudar. "Syah, jangan takut. Ikuti jalan ini. Ada sesuatu yang harus kau lihat di rumah tua itu. Jangan berhenti sebelum menemukan kamar yang terkunci." "Nek, aku nggak kuat. Kenapa nenek nggak cerita waktu masih hidup?" Arsya terisak, lututnya hampir lemas. Sosok itu mengangkat tangan, seakan ingin mengusap kepala Arsya, meski tak benar-benar menyentuh. "Maafkan nenek. Semua karena rasa takut dan dosa masa lalu. Tapi kau adalah satu-satunya yang bisa menebusnya. Pergilah ke rumah tua itu, bersama Damar. Di sana semua akan terjawab." Seketika suara keras terdengar, suara pintu berderak terbanting. Sosok nenek menoleh panik. Wajahnya berubah cemas. "Cepat, bangun. Ada yang mengikutimu, Syah." Arsya terlonjak bangun. Napasnya memburu, tubuhnya basah oleh keringat. Kamar gelap, hanya cahaya lampu jalan yang menembus dari jendela. Ia memegang dada, jantungnya berdentum keras. Mimpi itu terasa terlalu nyata. Ia menoleh ke meja, dan jantungnya semakin berdegup. Buku harian nenek yang tadi ia letakkan kini terbuka sendiri, halamannya bergerak-gerak meski tidak ada angin. Arsya mendekat dengan langkah gemetar. Di halaman yang terbuka, ada kalimat yang tampak lebih tebal dari tinta lain, seolah baru saja ditulis, "Pergi ke rumah itu sebelum terlambat." Arsya terhuyung, hampir jatuh. Tangannya gemetar hebat. Keesokan paginya, ia mendatangi Damar di Bantul. Lelaki tua itu sudah menunggunya di beranda rumah, seakan tahu ia akan datang. "Kau sudah melihatnya, kan?" tanya Damar tanpa basa-basi. Arsya terdiam, lalu mengangguk. "Aku mimpi bertemu nenek. Dia menyuruhku ke rumah tua itu." Damar menarik napas panjang. "Itu bukan sekadar mimpi, nak. Itu panggilan. Arwah orang yang gelisah memang bisa datang lewat jalan itu." Arsya merinding. "Rumah itu, di mana?" Damar menatap jauh ke horizon. "Di selatan Bantul. Rumah lama yang sudah ditinggalkan sejak puluhan tahun. Tempat aku dan nenekmu dulu sering bertemu. Dan tempat di mana tragedi itu terjadi." "Tragedi?" Arsya menelan ludah, bulu kuduknya berdiri. "Ya, kau akan tahu nanti." Mereka berangkat sore hari. Perjalanan melewati jalanan sepi, sawah yang mulai menguning, dan kebun jati yang rimbun. Angin dingin membuat suasana semakin mencekam. Akhirnya, mereka sampai di depan sebuah rumah tua. Bangunannya besar tapi sudah rapuh, dindingnya berlumut, atapnya sebagian runtuh. Pintu depannya terkunci dengan rantai berkarat. Damar mengeluarkan kunci tua dari saku. "Aku masih menyimpannya. Karena suatu hari aku tahu, janji itu harus ditepati." Dengan suara berderak keras, pintu itu terbuka. Aroma pengap, debu, dan kayu lapuk menyeruak, membuat Arsya hampir muntah. Mereka melangkah masuk. Suara papan lantai berderit di bawah kaki, debu beterbangan di udara. Foto-foto tua masih tergantung di dinding, sebagian pecah, sebagian jatuh ke lantai. Arsya merasa bulu kuduknya berdiri. Udara di dalam rumah itu berbeda. Dingin, berat, seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik gelap.
Di lantai 2 ada kamar terkunci. Itulah yang kau cari, kata Damar dengan suara berat. Arsya menelan ludah. Langkahnya terasa berat, tapi suara nenek dari mimpi semalam mendorongnya maju. Ia menaiki tangga kayu yang rapuh, setiap langkah berbunyi nyaring. Sampai di ujung tangga, ia melihat sebuah pintu tua dengan gembok besar berkarat. Damar menyodorkan kunci. Bukalah. Arsya menggenggam kunci itu dengan tangan gemetar. Ia memasukkannya ke gembok, memutar perlahan. Klik. Gembok itu terbuka. Dengan dorongan pelan, pintu berderit keras, membuka jalan ke dalam kamar yang gelap gulita. Arsya melangkah masuk. Udara di dalam kamar lebih pengap, dingin, dan berat. Dengan cahaya senter ponsel, ia melihat sebuah ranjang tua, lemari kayu, dan meja kecil. Di atas meja, ada sebuah kotak besi kecil berdebu. Arsya mendekat, menyentuhnya, lalu membukanya dengan hati-hati. Di dalam kotak itu, ia menemukan sesuatu yang membuat tubuhnya membeku, tumpukan surat. Foto-foto lama. Dan selembar akta kelahiran. Nama ayah tercatat jelas, Damar. Arsya ternganga, jantungnya berhenti berdetak sesaat. Tangannya gemetar hebat, matanya berair. Tidak mungkin, suaranya parau, pecah. Damar berdiri di ambang pintu, wajahnya muram. Itulah kebenarannya, nak. Aku bukan hanya masa lalu nenekmu. Aku adalah darahmu. Arsya jatuh terduduk, surat itu terlepas dari tangannya. Kepalanya berputar, dunianya runtuh. Seluruh hidup yang ia kenal, tiba-tiba retak berkeping-keping. Hening begitu tebal di kamar tua itu, seolah dinding-dindingnya ikut menahan napas. Arsya masih terduduk di lantai berdebu, kedua tangannya menutupi wajah. Surat dan akta kelahiran yang tadi ia temukan tergeletak di sampingnya, seperti bukti bisu yang tak mungkin ia bantah. Tidak, ini tidak mungkin. Suaranya pecah, hampir tak terdengar. Damar melangkah masuk perlahan. Bayangan tubuhnya memanjang di dinding, terpantul dari cahaya senter ponsel Arsya. Wajah lelaki tua itu penuh kelelahan, tapi juga keteguhan. Aku tahu ini berat, nak, ujarnya lirih. Tapi kau harus tahu. Semua yang selama ini disembunyikan, waktunya terungkap. Arsya menggeleng keras, air matanya jatuh. Jadi, selama ini aku hidup dalam kebohongan? Seluruh keluargaku menutup-nutupi? Ayahku, bukan siapa yang kukira, tapi Bapak. Suara terakhir keluar dengan getir. Ia menatap Damar dengan mata penuh luka. Damar terdiam lama. Aku menyesal, Arsya. Menyesal karena kebenaran ini harus sampai padamu dengan cara seperti ini. Tapi apa yang terjadi bukan sepenuhnya salah kami. Dunia saat itu kejam, dan cinta kami terlarang. Arsya mencoba mengatur napas, meski dadanya sesak. Ceritakan semuanya, dari awal. Aku ingin tahu kebenaran, walau setajam apapun rasanya. Damar menatapnya lama, lalu duduk di kursi tua dekat ranjang. Suaranya bergetar saat ia mulai membuka luka lama. Dulu, tahun 70-an, aku hanyalah seorang pemuda miskin dari Bantul. Orang tuaku petani kecil. Sementara nenekmu, Sulastri, gadis terhormat dari keluarga terpandang di Yogyakarta. Kami bertemu pertama kali di pasar. Matanya, lembut, penuh cahaya. Aku jatuh cinta sejak pandangan pertama. Ia menarik napas berat. Ternyata dia juga menyimpan perasaan yang sama. Kami bertemu diam-diam, di rumah ini. Rumah peninggalan pamanku yang kosong. Disinilah kami menukar janji, disinilah kami percaya dunia akan mengizinkan kami bersama. Senyum getir melintas di wajahnya. Tapi takdir kejam. Keluarganya mengetahui. Mereka murka, menganggap aku hina, tak pantas. Sulastri dipaksa menikah dengan seorang lelaki terpandang, laki-laki yang kau sebut kakekmu. Malam itu, kami dipisahkan dengan paksa. Aku diancam, diusir, bahkan hampir dibunuh. Tapi sebelum kami berpisah, Sulastri memelukku erat, menangis, dan berkata, kalaupun kami tak bisa bersama, cinta kami tidak akan berhenti. Darah kita akan tetap bersatu, begitu katanya. Arsya merinding. Kata-kata itu terasa begitu dekat dengan pesan telepon gaib neneknya. Setelah menikah, dia hidup sebagai istri yang patuh. Tapi, rahasia kami tidak berhenti di sana. Damar menunduk, suaranya semakin pelan. Sulastri datang lagi ke rumah ini, dalam diam. Sekali,
Hanya sekali. Dan dari pertemuan itu, lahirlah ayahmu. Arsya membeku. Ayahku, berarti? Ya, dia darahku. Anak yang lahir dari cinta yang tak diizinkan dunia. Tapi demi menjaga nama baik keluarga, demi menghindari aib, Sulastri membiarkan semua mengira bahwa anak itu milik suaminya. Dan aku hanya bisa menatap dari jauh, merelakan segalanya. Air mata jatuh membasahi pipi Arsya. Tubuhnya bergetar. Seluruh kehidupannya seakan terbalik. Jadi aku ini cucu kakek yang sebenarnya bukan kakekku, dan di saat yang sama, cucu bapak. Damar menunduk dalam. Begitulah. Suasana membeku. Hanya suara serangga malam dari luar jendela yang terdengar. Arsya bangkit perlahan, matanya merah, napasnya tersengal. Lalu kenapa? Kenapa nenek terus menghubungiku setelah meninggal? Kenapa dia tidak tenang? Apa hubungannya dengan semua ini? Damar memejamkan mata, lalu membuka kembali dengan tatapan berat. Karena janji itu, nak. Janji yang tak pernah selesai. Ia berjanji suatu saat akan memberitahumu kebenaran. Tapi ajal menjemputnya sebelum sempat. Arwahnya terikat, gelisah, karena janji itu belum ditepati. Dan kini, lewat kau, dia ingin menuntaskan semuanya. Arsya menggenggam rambutnya sendiri, menunduk, air matanya jatuh deras. Kenapa harus aku, Pak? Kenapa bukan ayahku? Kenapa bukan yang lain? Damar menatapnya dalam. Karena kau yang dipilih. Karena hanya kau yang cukup berani membuka mata pada kebenaran ini. Darah yang mengalir dalam dirimu adalah penghubung kami. Kau anak dari garis cinta yang terlarang itu. Itulah takdirmu. Hening panjang kembali menyelimuti. Arsya merasa tubuhnya lemah, tapi di dalam hatinya ada api yang mulai menyala. Api kebingungan, kemarahan, dan rasa ingin tahu yang tak bisa padam. Tiba-tiba, dari arah meja kecil di sudut kamar, terdengar suara berderit pelan. Kotak besi yang tadi terbuka, bergerak sendiri. Arsya dan Damar menoleh bersamaan. Di dalamnya, surat-surat itu bergetar, lalu salah satunya terlempar jatuh ke lantai, terbuka lebar. Arsya mendekat dengan langkah gemetar. Ia memungut surat itu dan mulai membaca. Tulisan tangan halus, tinta sudah memudar. Jika suatu saat aku tak mampu berkata, biarlah tulisan ini menjadi saksi. Arsya, cucuku, darah kita adalah rahasia yang tak pernah boleh terungkap di masa lalu. Tapi kelak, kau harus tahu, agar arwahku tenang. Jangan benci aku, nak. Semua kulakukan demi menjaga nama baik keluarga. Maafkan nenek? Air mata Arsya kembali pecah. Surat itu jelas ditujukan untuknya. Dia sudah menyiapkannya sejak lama, gumamnya, suara tercekat. Damar menatapnya dengan sorot pilu. Sekarang kau mengerti. Inilah beban yang harus kau pikul. Tapi ingat, nak, beban ini juga akan menjadi jalan pembebasan bagi arwah nenekmu. Malam semakin larut. Angin menerpa jendela tua, membuatnya berderit seperti keluhan panjang. Arsya menutup surat itu, menatap Damar dengan mata penuh kebingungan. Pak, apa yang harus kulakukan sekarang? Damar menatapnya dalam. Ikuti petunjuknya. Masih ada satu hal lagi yang harus kau temukan. Sesuatu yang terkubur di halaman rumah ini. Di sanalah janji terakhir tersimpan. Arsya membeku. Tubuhnya merinding hebat. Ia merasa jalan yang ia tempuh semakin dalam, semakin pekat, dan tak ada jalan kembali. Tapi suara nenek di mimpi itu, air mata yang menetes di surat, seakan menuntunnya untuk terus maju. Angin malam di Bantul bertiup kencang, menusuk hingga ke tulang. Bulan separuh menggantung pucat di langit, cahayanya menyoroti rumah tua itu seolah menambahkan suasana mencekam. Arsya berdiri di beranda, tubuhnya gemetar, bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena apa yang baru saja ia ketahui di kamar tadi. Darahnya sendiri terasa asing. Nama ayah yang selama ini ia junjung sebagai harga diri keluarga, ternyata bukan milik lelaki yang ia kira. Semua berubah hanya dalam satu malam. Damar keluar membawa 2 buah cangkul tua yang berkarat. Tangannya gemetar, suaranya parau saat bicara. Sudah saatnya, nak. Janji terakhir itu ada di tanah halaman ini. Nenekmu menitipkan segalanya di sini. Arsya menatap cangkul itu dengan tatapan berat. Apa yang sebenarnya terkubur di sini, Pak? Damar terdiam lama. Matanya tak berani menatap Arsya.
Sesuatu yang bukan hanya rahasia, tapi juga dosa besar kami. Halaman rumah tua itu dipenuhi rumputan liar. Pohon mangga tua berdiri di pojok halaman, dahannya menjuntai seperti tangan renta yang berusaha meraih langit. Damar menunjuk ke bawah pohon itu. Di sanalah tempatnya. Arsya menggenggam cangkul. Tangannya bergetar, tapi ia mencoba menguatkan diri. Tanah yang keras dan dipenuhi akar membuat setiap hantaman cangkul terasa menyakitkan, seakan bumi itu menolak untuk membuka rahasia yang dikuburnya. Detik demi detik berlalu. Keringat bercucuran, meski udara malam dingin. Setiap kali tanah terangkat, aroma lembab dan busuk samar menyeruak, membuat perut Arsya mual. Terus, jangan berhenti. Suara Damar bergetar, matanya tak lepas dari tanah yang digali. Arsya menggali lebih dalam. Sampai akhirnya, ujung cangkulnya mengenai sesuatu yang keras. Tok! Ia berhenti, napasnya terengah. Dengan tangan gemetar, ia jongkok dan mulai membersihkan tanah itu dengan jemari. Perlahan, bentuknya terlihat. Sebuah peti kayu kecil. Catnya sudah mengelupas, pinggirannya lapuk dimakan waktu. Arsya menatap Damar. Apa ini? Damar menelan ludah, wajahnya pucat. Bukalah. Dengan hati-hati, Arsya menarik peti itu keluar dari tanah. Peti itu berat, seolah memikul beban dosa berpuluh tahun. Setelah membersihkan tanah yang menempel, ia membuka penutupnya. Dan seketika, dunia seakan berhenti berputar. Di dalamnya, tergeletak sebuah kain batik lusuh yang membungkus, tulang belulang kecil. Tengkorak mungil, tulang-tulang rapuh yang jelas milik seorang bayi. Arsya terpekik, jatuh terduduk ke belakang. Ya Tuhan, apa ini? Tangannya gemetar hebat, tubuhnya terasa tak sanggup menopang dirinya sendiri. Air matanya mengalir deras tanpa bisa ditahan. Damar berdiri terpaku, wajahnya hancur penuh penyesalan. Suaranya pecah saat ia akhirnya bicara. Itu, anak kami, Nak. Anak yang tak pernah sempat hidup. Arsya membeku. Anak kalian? Maksud bapak, nenek? Damar mengangguk, air matanya jatuh. Ya, anak yang lahir dari cinta kami, sebelum ayahmu. Anak pertama kami, yang dianggap aib. Saat keluarga nenekmu tahu ia mengandung, mereka memaksa bayi itu, dibuang. Aku tak bisa melawan. Bayi itu lahir, hanya sebentar menangis, lalu direnggut dari kami. Aku hanya sempat membawa jasadnya ke sini, menguburnya diam-diam, dengan tanganku sendiri. Suara lelaki tua itu pecah jadi tangisan. Tangis yang terpendam puluhan tahun, akhirnya pecah malam itu. Arsya terisak, tubuhnya lemas. Ia menatap tulang belulang mungil itu dengan hati remuk. Semua kisah cinta, semua rahasia, ternyata bukan hanya tentang darah, tapi juga tentang kematian seorang bayi tak berdosa. Hening panjang menyelimuti mereka. Angin malam berdesir, membawa suara lirih seolah bisikan dari masa lalu. Tiba-tiba, dari arah pohon mangga, terdengar suara samar. Suara perempuan, lembut, penuh rindu. Arsya tersentak. Suara itu, suara neneknya. Kau sudah menemukannya, terima kasih, Nak. Aku bisa tenang, bersama anakku yang dulu terenggut. Air mata Arsya jatuh semakin deras. Ia menatap ke sekeliling, tapi tak ada siapa-siapa. Suara itu hanya bergema di telinganya, di hatinya. Nek, kenapa semua ini harus aku yang tahu? Kenapa aku yang harus menanggung semua beban ini? Suara itu menjawab lirih, penuh kasih. Karena kau darahku, karena hanya kau yang berani menatap luka ini. Jangan benci aku, Syah, cukup lepaskan aku. Doakan aku, dan anakku yang tak sempat merasakan dunia. Arsya jatuh berlutut di tanah, menangis keras. Nek. Damar mendekat, tangannya bergetar saat menyentuh bahu Arsya. Inilah janji terakhir yang harus ditepati. Memberikan doa, pengakuan, agar arwah nenekmu dan anak kami bisa pergi dengan tenang. Arsya mengangguk pelan, masih terisak. Ia menutup kembali tulang belulang itu dengan kain batik, lalu menaruhnya hati-hati ke dalam peti. Bersama Damar, mereka memanjatkan doa panjang malam itu, di bawah cahaya bulan pucat. Suara jangkrik, suara daun, semua seakan ikut mendoakan. Dan di akhir doa, Arsya merasakan sesuatu. Hawa dingin yang sejak awal menjeratnya perlahan menghilang. Udara terasa lebih ringan, seolah beban yang menekan bahunya terangkat sedikit.
Namun, sebelum mereka sempat menutup kembali liang itu, peti bergetar pelan. Arsya dan Damar terpaku, mata mereka melebar. Dari dalam peti, terdengar suara tangisan bayi, samar, lirih, tapi jelas. Tangisan yang menusuk hati, membuat darah Arsya membeku. Arsya menoleh pada Damar dengan wajah pucat pasi. "Pak, apa yang terjadi?" Damar menggenggam dadanya, tubuhnya bergetar hebat. "Itu, arwahnya, ia belum benar-benar pergi." Tangisan itu makin keras, menggema di seluruh halaman, bercampur dengan suara angin yang meraung. Arsya menutup telinganya, air matanya jatuh lagi. Tapi di tengah ketakutannya, ia mendengar suara neneknya lagi, jauh lebih jelas. "Syah, temukan yang terakhir, sebelum semuanya terlambat." Jantung Arsya berdentum keras. Apalagi yang belum selesai? Apalagi yang harus ia temukan? Damar terjatuh berlutut di tanah, menangis sejadi-jadinya. "Astagfirullah. Sulastri, apalagi yang kau sembunyikan dariku?" Arsya menatap langit malam dengan mata basah. Ia tahu, perjalanan ini belum berakhir. Masih ada rahasia lain, rahasia terakhir, yang bisa jadi jauh lebih kelam dari apa yang sudah ia temukan. Dan ia harus menuntaskannya. Malam itu terasa panjang tak berujung. Arsya duduk di tanah halaman rumah tua, di samping peti kayu berisi tulang belulang mungil yang baru mereka temukan. Tangis lirih bayi tadi masih terngiang di telinganya, membuat bulu kuduknya berdiri setiap kali ia mengingatnya. Damar terkulai lemas, bersandar di batang pohon mangga tua. Wajahnya pucat, mata bengkak oleh tangis. Lelaki tua itu terlihat jauh lebih rapuh dari sebelumnya, seolah rahasia yang terungkap malam itu telah merenggut sisa tenaganya. "Pak," suara Arsya pecah, lirih. Suara nenek bilang, "Masih ada yang terakhir." Apa artinya? Apalagi yang belum terungkap? Damar mengangkat wajahnya perlahan. Matanya kosong, suaranya bergetar. "Aku tidak tahu, Nak. Tapi jika dia sendiri yang bicara, berarti memang ada sesuatu yang belum selesai." Arsya menatap tanah yang sudah tergali, menatap peti itu. Rasanya jiwanya ikut terkubur bersama rahasia yang perlahan muncul ke permukaan. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang. Ranting pohon bergemerisik keras, seolah ada sesuatu yang bergerak di antara bayangan. Arsya mendongak, dan saat itu ia melihat sesuatu. Samar, hanya sekelebat, sosok perempuan tua dengan kebaya coklat, berdiri di ambang pintu rumah. "Nenek," bisiknya tercekat. Sosok itu menatapnya dengan mata basah, lalu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah dalam rumah. Arsya bangkit berdiri, meski tubuhnya gemetar hebat. Dia menunjuk ke dalam. Damar pun memaksakan diri bangun. "Kalau begitu, mari kita ikuti." Mereka melangkah masuk kembali ke rumah tua. Udara di dalam jauh lebih dingin dari sebelumnya, seperti ruangan tanpa nyawa. Tangga tua berderit keras saat mereka naik. Suara langkah mereka seakan menggema, padahal rumah itu hening. Sampai di lantai 2, nenek sudah tak terlihat. Tapi di ujung koridor, ada sebuah pintu kecil setengah tertutup. Arsya menelan ludah. Pintu itu, sebelumnya tidak ada. Damar mengangguk lemah. "Aku juga tidak ingat pernah melihatnya." Dengan hati-hati, Arsya mendorong pintu itu. Engselnya berdecit panjang, dan aroma apek bercampur wangi bunga melati yang menyengat keluar dari dalam. Di balik pintu, ada ruang sempit. Dindingnya penuh dengan kertas-kertas doa yang sudah menguning, sebagian tertempel, sebagian jatuh ke lantai. Di tengah ruangan, ada meja kecil. Di atas meja itu, tergeletak sebuah buku. Mirip buku harian, tapi jauh lebih tua dari yang pernah Arsya temukan. Sampulnya hitam, retak, seolah menyimpan puluhan tahun kesunyian. Dengan tangan gemetar, Arsya membuka halaman pertama. Tulisan tangan halus, jelas milik neneknya. "Hari ini aku mengikat janji dengan Damar. Jika dunia tidak merestui kami, maka biarlah darah kami kelak yang akan melanjutkan. Jika janji ini tak terpenuhi, aku tidak akan tenang, bahkan setelah mati." Arsya membaca dengan napas tercekat. Setiap kata menusuk dadanya. Ia membalik halaman demi halaman. "Anakku yang pertama telah diambil dariku. Tangisku terkubur bersama tubuh mungilnya. Aku berjanji pada arwahnya, suatu saat aku akan kembali untuknya. Aku tidak bisa melupakannya. Dia bagian dari jiwaku." Air mata Arsya jatuh, membasahi halaman kertas.
Lalu ia sampai pada catatan terakhir. Tulisannya lebih bergetar, seolah ditulis dengan tangan yang sudah renta dan lemah. Jika kau membaca ini, berarti aku sudah tiada. Jangan biarkan aku gelisah. Temukan semuanya, akui semuanya. Jangan biarkan dosa ini hilang tanpa nama. Arsha, cucuku, aku menitipkan kejujuran ini padamu. Pilihannya ada di tanganmu. Ungkapkan, meski akan melukai keluargamu, atau simpan, dan biarkan arwahku terus berkeliaran mencari jawaban. Arsha terdiam. Tangan yang menggenggam buku itu bergetar hebat. Pilihan itu seperti pedang bermata dua. Pak, suaranya pecah. Kalau aku ungkapkan, keluarga kita akan hancur. Tapi kalau aku diam, nenek tidak akan pernah tenang. Damar menunduk, air matanya jatuh lagi. Aku tidak bisa menjawabnya, Nak. Aku sudah terlalu banyak salah. Semua ada di tanganmu. Aku hanya minta, apapun keputusanmu, jangan lupa bahwa nenekmu mencintaimu lebih dari apapun. Hening menelan mereka. Hanya suara angin yang menembus jendela pecah, membuat tirai lusuh bergoyang. Tiba-tiba, ponsel Arsha bergetar di saku. Ia mengeluarkannya dengan hati berdebar. Layar menyala. Nomor itu lagi, Nenek. Tangannya gemetar saat ia menjawab. Klik. Suara lirih itu terdengar, kali ini jauh lebih jelas, seperti berada tepat di samping telinganya. Syah, sekarang keputusanmu. Aku hanya ingin tenang. Tapi aku tidak bisa memaksa. Kau harus memilih. Air mata Arsha jatuh deras. Nek, aku bingung, aku takut, kalau aku ceritakan, semua akan hancur. Ayah, ibu, mereka mungkin membenciku. Suara itu terdengar bergetar, penuh pilu. Lebih baik dibenci karena berkata jujur, daripada dicintai karena kebohongan. Aku hanya ingin bebas, Nak. Aku ingin bertemu anakku, yang pertama. Tolong. Arsha menutup wajahnya dengan satu tangan, tubuhnya terguncang oleh tangis. Beberapa menit berlalu. Akhirnya, ia menarik napas panjang. Matanya merah, tapi sorotnya tegas. Ia menatap Damar, lalu menatap buku harian itu. Aku akan ungkapkan. Biarlah keluarga membenciku. Tapi aku tidak mau nenek terus gelisah. Kebenaran harus hidup, meski pahit. Damar menatapnya lama, lalu mengangguk perlahan. Air matanya jatuh, tapi wajahnya menunjukkan rasa lega. Kau jauh lebih berani dari aku, Nak. Malam itu juga, mereka menutup kembali liang tanah di halaman rumah tua, kali ini dengan doa yang panjang. Arsha memeluk buku harian neneknya erat, seakan memeluk jiwanya. Saat doa terakhir terucap, tiba-tiba angin berhenti. Suasana mendadak hening. Dari kejauhan, terdengar suara lembut, tawa lirih neneknya, penuh kelegaan. Terima kasih, Syah, akhirnya aku bisa pergi dengan tenang. Arsha menengadah ke langit. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini disertai senyum tipis. Ia tahu, malam itu, neneknya akhirnya bebas. Keesokan harinya, Arsha memutuskan mengumpulkan keluarga. Ia menceritakan semua yang ia temukan, surat, akta, rahasia yang terkubur. Ruangan dipenuhi tangisan, teriakan, dan keheningan panjang. Sebagian tak percaya, sebagian marah, sebagian hanya bisa menangis. Dan benar, ia sempat dibenci. Ayahnya marah besar, ibunya menangis histeris. Dunia Arsha hampir runtuh. Namun, seiring waktu, kebenaran itu tidak lagi menjadi racun. Ia menjadi luka yang perlahan diterima. Keluarga belajar berdamai, meski butuh waktu panjang. Arsha menanggung semua, tapi ia tahu satu hal, ia telah menepati janji terakhir neneknya. Dan setiap kali ia melewati pohon mangga tua di Bantul, ia selalu merasa ada tangan hangat menyentuh kepalanya, seolah neneknya masih mengiringi langkahnya. Cerita berakhir di sana. Dengan air mata, dengan rahasia, dengan cinta yang terlarang tapi abadi. Arsha mengerti satu hal, tidak ada rahasia yang benar-benar bisa dikubur. Waktu, seberapapun lamanya, akan selalu menemukan cara untuk membongkarnya. Dan ia, tanpa pernah meminta, menjadi saksi sekaligus pewaris janji terakhir itu. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, apakah aku pernah benar-benar mengenal nenekku? Sulastri, perempuan renta yang dulu hanya kupandang sebagai sosok penyayang yang senyumnya selalu menenangkanku, ternyata menyimpan dunia lain, dunia penuh luka, cinta yang dilarang,
dan rahasia yang mengalir di nadiku tanpa kusadari. Aku masih ingat malam ketika telepon itu berdering. Malam itu seolah membuka pintu yang tak pernah ingin kubuka. Suara nenek yang seharusnya sudah tiada, memanggilku, menyeretku ke jalan yang gelap dan berliku. Sejak detik itu, aku tak lagi hidup sebagai Arsya yang polos. Aku menjadi penjaga rahasia, pewaris janji yang tak pernah ditepati. Aku membayar mahal untuk kebenaran. Ayah sempat membenciku, ibuku menangis setiap kali menatapku, dan keluarga terpecah oleh kenyataan pahit. Aku sendiri sempat ingin menyerah, ingin mengutuk nenek karena meninggalkan beban ini padaku. Tapi di sisi lain, aku juga mendengar bisikannya di tengah mimpi, merasakan sentuhan lembut yang tak kasat mata, dan mengetahui bahwa meski jalan yang ia pilih penuh dosa, cintanya padaku tulus. Kini, bertahun-tahun setelah semua terungkap, aku masih sering datang ke halaman rumah tua itu di Bantul. Pohon mangga tua masih berdiri, meski lebih rapuh. Di bawahnya, ada doa yang tak pernah berhenti kupanjatkan, untuk nenekku, untuk anak mungil yang tak sempat hidup, untuk Damar yang sudah pergi dengan penyesalan, dan untuk diriku sendiri, yang harus terus belajar berdamai dengan masa lalu. Aku menyadari satu hal, rahasia bukan untuk disembunyikan selamanya. Cepat atau lambat, ia akan mencari jalan keluar, seperti air yang merembes melalui celah kecil. Dan ketika itu terjadi, ada dua pilihan, hancur karenanya, atau belajar menerima dan melangkah maju. Aku memilih menerima. Karena meski pahit, kebenaran tetap lebih ringan daripada beban kebohongan. Setiap kali angin sore berhembus, aku seperti mendengar suara lembut itu lagi. Terima kasih, Syah, kau sudah menepati janji terakhirku. Dan aku hanya bisa tersenyum, meski air mata jatuh. Karena aku tahu, cinta yang dilarang, rahasia yang terkubur, semuanya kini sudah menemukan jalannya.